Baik, di kesempatan yang lalu kita sudah membaca firman Allah, bagaimana Allah perintahkan kepada Maryam. Pada saat itu kita sudah membaca beberapa ayat terkait surat ini. Wa id qalatil malaikatu ya Maryamu, ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan telah memilihnya, memiliki keutamaan dibandingkan seluruh kaum perempuan di semesta alam ini. Jadi Maryam adalah seorang perempuan yang terhormat, yang terpilih, dan perempuan yang suci. Pembahasan ini sudah kita baca di kesempatan yang lalu. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ini juga seruan kepada Maryam untuk menjadi ahli ibadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini adalah seruan ibadah berjamaah. Seruan ibadah berjamaah kepada Maryam. Dan inilah pembeda syariat Nabi kita dengan syariat pada masa Maryam. Di mana letaknya? Di zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, berjamaah itu dianjurkan bagi kaum laki-laki. Sementara dalam kasus Maryam ini perempuan. Maryam laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi Allah firmankan apa? Wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi memang kadang syariat agama ini berbeda dengan syariat agama sebelumnya. Contohnya adalah dalam hal sholat berjamaah. Dalam ajaran pada masa Maryam itu perempuan pun dianjurkan untuk ibadah berjamaah. Tetapi di zaman kita ini, zaman Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kaum perempuan sholat berjamaah itu sifatnya kok sunnah? Mubah. Ya boleh. Ya, kalau waktu itu dianjurkan, mustahab. Tapi kalau zaman kita ini mubah. Mubahnya pun bersyarat. Syaratnya apa? Kalau sudah menikah, izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tidak jadi mubah, karena suami tidak mengizinkan. Pribun? Ya. Mungkin tidak suami melarang istrinya? Mungkin. Ya. Rasah mangkat nang masjid, aku hai, lah ngopo ya? Mantanmu boleh toh? Nah. Ngonong masjid mengarep ketemu mantan. Nah, karena suaminya cemburu, maka lebih utama di rumah. Nah, suaminya akan happy ketika di rumah. Ketika ke masjid suaminya ini gak ketemu kayak. Nah. Maka disinilah perempuan itu bolehnya pun bersyarat. Syaratnya dapat izin suami. Nah, kalau belum bersuami, izin walinya. Nah, izin walinya. Maka bagi mbak-mbak ini yang belum menikah, ada enggak yang belum menikah sini? Oh, sudah menikah semua. Baik. Kalau ada yang belum menikah, maka ketika minta izin sama siapa? Walinya. Bilang sama ayahnya, ya mau sholat berjamaah. Dan sangat mungkin ayahnya melarang karena berbagai pertimbangan. Pas malam tahun baru izin sholat isya berjamaah, padahal biasanya orang. Nah, maka suaminya, orang tuanya sudah curiga nih. Iki mengarep kangsenan.
Baik. Lalu kemudian ayahnya mengatakan sholat nang omah wae. Boleh enggak? Boleh. Karena memang perempuan berjamaah itu sifatnya apa? Mubah dengan syarat. Syaratnya dapat izin suami atau izin walinya. Baik, kita lanjutkan. Dan masih ada ketentuan lain nanti bagi kaum perempuan. Tidak boleh tabaruj pula. Jadi tidak boleh tabaruj. Tahu tabaruj ya? Apa tabaruj itu? Kenapa? Tabaruj itu dandan menor. Nah, itu namanya tabaruj. Jadi sholat berjamaah itu tidak boleh dandan menor. Itu namanya tabaruj. Nah, baik. Le nganggo parfum setengah botol. Oh ngantimu petang nih. Oh malah nggo remason nggih. Nek remason malah boleh. Baik. Karena remason tidak mengundang fitnah, tapi kalau parfum mengundang fitnah. Apalagi? Nah, lipstikannya sampai menger-menger. Napa? Kaya coro. Baik. Jadi itu namanya tabaruj. Itu tidak boleh. Jadi izin suami tidak tabaruj dan tidak ada fitnah. Meskipun tidak tabaruj diizinkan suami, tapi kalau ada fitnah, maksudnya ada godaan, ya lebih utama di rumah. Baik. Tapi untuk tempat kita insya Allah tidak ada fitnah ya, tidak ada godaan, aman ya. Baik. Jadi tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Jadi di zamannya Maryam ini, ibu dari Nabi Isa alaihis salam, sholat atau berjamaah itu dianjurkan bukan hanya bagi kaum laki-laki tapi juga perempuan. Sementara zaman Nabi Muhammad SAW itu anjuran bagi kaum laki-laki dan boleh bagi kaum perempuan. Untuk kaum laki-laki kita sudah sering sampaikan, para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ulama mazhab Hambali mengatakan wajib ain bagi laki-laki sholat berjamaah. Yang pendapat yang lain dalam pandangan ulama mazhab Maliki misalnya sunnatun wajibatun, sunnah yang mendekati wajib. Dalam mazhab Syafi'i misalnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan. Dalam mazhabnya Az-Zuhiri misalnya syarat sahnya sholat. Apa itu? Karena laki-laki kalau tidak di masjid tidak sah menurut mazhab Zuhiri. Tapi kalau saya lihat yang hadir di sini mazhabnya milih yang Syafi'i ya. Ya, milih saya entengi. Baik. Jadi intinya pandangan terkait sholat berjamaah dari masa ke masa berbeda-beda. Dan kita sudah sama-sama membaca. Kemudian di ayat berikutnya, dua ayat setelahnya, ini sekedar reviewnya. Itqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bi kalimatin min husmuhul Masihu banu Maryam. Masihu Isa banu Maryam. Allah menyampaikan melalui para malaikatnya, wahai Maryam, sesungguhnya Allah memberikan kabar kepadamu. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada Maryam. Apa kabar gembiranya? Kabar gembira bi kalimatim min husmuhul Masihu Isa bin Maryam. Yakni diberikan kabar gembira lahirnya
seorang anak namanya Isa. Jadi namanya Isa. Tetapi belum punya suami. Jadi dapat kabar ini Maryam belum punya suami. Menurut ahli tafsir yang lain, saat itu Maryam mengira akan segera punya jodoh. Karena biasanya kalau orang punya anak itu punya suami. Tetapi ternyata Maryam ini mengandung tanpa suami. Bapak Ibu, panik nggak kira-kira? Baik. Kita di posisi yang sama begitu, nggak punya suami kok mengandung, panik? Panik. Karena saat itu Maryam pun berkata, apa katanya? Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh manusia. Jadi Maryam ini benar-benar seorang yang tidak pernah disentuh oleh manusia. Apa makna disentuh di sini? Ya, dimori. Apa itu dimori? Ya, baik. Tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kalau beliau tadi nyebutnya dimori. Ya. Jadi inilah bahasa Al-Quran, bahasa halus. Makna disentuh di sini adalah ya berhubungan suami istri. Maka di sini pula Bapak Ibu, di dalam ayat yang lain ketika membahas aula mastumun nisa terkait pembatal wudu, menyentuh perempuan, itu ada yang memaknai betul-betul menyentuh, ada yang memaknai hubungan suami istri. Bapak Ibu memaknai apa ini? Betul-betul menyentuh atau hubungan suami istri? Loh, beda toh? Kalau pandangan para ulama tentang menyentuh dalam arti pembatal wudu, aula mastumun nisa, di situ para ulama menjelaskan beragam penjelasan. Makna yang pertama betul-betul menyentuh, ini yang masyhur di kalangan madhab Syafi'i. Jadi asal menyentuh maka membatalkan wudu. Jadi menyentuh dimaknai betul-betul menyentuh. Jadi asal nyentuh batal. Yang kedua, dalam madhab Hanafi, menyentuh itu tidak membatalkan wudu, baik syahwat ataupun tidak. Yang membatalkan itu kalau berhubungan suami istri. Sementara dalam madhab Hambali dan madhab Maliki itu membedakan menyentuh tanpa syahwat tidak masalah. Yang batal itu menyentuh dengan syahwat atau hubungan suami istri. Kalau di Tarjih Muhammadiyah, menyentuh itu tidak batal. Yang batal adalah hubungan suami istri. Baik. Tapi di sini pendapat jamaah di sini berbeda-beda. Baik. Karena memang meskipun kita sama-sama di Muhammadiyah punya latar belakang yang berbeda-beda. Itu satu hal yang lumrah, normal. Tidak mungkin diseragamkan. Baik. Kalau saya pribadi dari dulu memilih pandangan bahwa menyentuh itu tidak membatalkan. Yang membatalkan kalau hubungan suami istri.
Karena saya sejak ngaji pertama itu guru saya langsung orang Muhammadiyah. Jadi ngaji pertama itu mulai belajar alif ba ta. Jadi sejak awal sudah itu. Dan sampai sekarang orang iso berubah karena itu yang pertama. Jadi biasanya kalau yang pertama itu membekas. Kalau kata anak muda, yang pertama begitu. Nah, Pak? Nah, baik. Baik Bapak Ibu. Jadi intinya di sini kalau dalam kita kembali ke tafsir ini, makna di sini apa yang diucapkan oleh Maryam di sini, Rabbi anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak padahal tidak ada yang menyentuhku, tidak ada seorang pun yang menyentuhku. Di sini maknanya apa? Hubungan suami istri. Baik, dalam ayat ini hubungan suami istri. Jadi tidak ada laki-laki yang kata beliau tadi dimori. Tidak ada yang ngumpuli, tapi kok punya anak. Kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah berfirman kun fayakun. Jadilah, maka itu akan terjadi. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurata wal injil. Jadi dalam ayat ini disebutkan bagaimana kelak Nabi Isa itu akan mengajarkan hikmah kebijaksanaan, mengajarkan ilmu, mengajarkan Taurat dan Injil. Dan itulah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihis salam. Dan memang ketika itu Maryam diterpa fitnah, diterpa isu yang miring. Bagaimana seorang perempuan ahli ibadah kok punya anak? Ibaratnya bendino nang masjid pakai hijab rapet, kok tiba-tiba hamil. Jadi isunya macam-macam. Bahkan dalam tanda kutip itu diusir karena hamil tanpa berbun. Ya. Jadi saat itu betul-betul Maryam dalam keadaan mendapatkan cobaan yang berat. Tetapi disinilah tanda-tanda kenabian bagi putranya itu nampak pada saat dia lahir. Jadi nampak pada saat dia lahir. Jadi pas hamil di fitnah, ditakoni bapak nih sopo, orang tidak percaya. Baik, orang tidak percaya. Masuk akal tidak itu kalau orang tidak percaya? Oh, masuk akal ya. Baik. Jadi didedes rosopo wae, takoni opo-opo wae tetap mengatakan tidak ada. Tetapi begitu bayinya lahir, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas solihin. Maka bayinya ini bisa berbicara sejak di gendongan atau di buayan ibunya. Jadi sejak kecil bisa bicara. Maka disinilah fitnah itu baru reda. Oh, jebule tenan. Karena anaknya bisa bicara. Sementara orang-orang saat itu tidak pernah menyaksikan bayi bisa bicara. Ketika menyaksikan bayi itu bisa bicara, baru mereka percaya kalau ternyata Maryam benar-benar seorang perempuan yang suci. Apa pembicaraannya? Ada yang tahu?
Ini ayatnya masyhur, sering dikutip. Nah, ini saya bacakan di surah Maryam. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia mengatakan, aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepadaku kitab suci dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan, dan menjadikan aku seorang yang diberkahi. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk menunaikan salat dan zakat selama aku masih hidup. Wa barram bi walidati, dan berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seorang yang sombong lagi celaka. Baik, ini diantara ucapan siapa? Nabi Isa alaihis salam. Baik, kita lanjutkan. Wa rasulan ila bani Israil, dan dia menjadi rasul bagi bani Israel. Nah, inilah pembeda antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Sementara Nabi Isa itu rasulan ila bani Israel. Dia seorang rasul kepada bani Israel. Jadi nabi-nabi terdahulu itu mereka ditugaskan untuk kaumnya saja, tidak ke seluruh alam, tapi hanya ke kaumnya saja, dan pada masa tertentu. Karena itu jumlah nabi itu banyak, lebih dari 120.000 nabi, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ada lebih dari 120.000 nabi. Dan rasul juga banyak, lebih dari 300 rasul. Jadi nabi dan rasul itu jumlahnya banyak. Loh, kok di sekolah 25? Itu yang diabadikan oleh penulis buku pelajaran. Ya. Jadi itu yang diabadikan oleh penulis buku pelajaran. Itu 25. Yang kita ketahui, enggak juga, yang kita ketahui lebih dari 25. Kalau mengatakan 25 yang diketahui itu tidak benar. Karena yang kita ketahui lebih dari 25. Ada Nabi Khidir. Nabi bukan? Nabi. Kok ada dimasukkan? Kan kita ketahui juga. Ya. Maka 25 itu yang dicatat oleh penulis buku pelajaran sekolah. Jadi dulu awal-awal ditulis segitu, ya sudah. Akhirnya sampai sekarang ya, nabi dan rasul ada 25. Banyak. 25 itu yang ada di buku pelajaran. Kalau yang kita ketahui lebih dari 25. Karena masih ada Nabi Khidir. Bahkan Dzulqarnain itu para ulama juga menyampaikan itu adalah nabi. Siapa lagi selain Dzulqarnain yang nabi juga? Ya, masih ada loh. Di Quran masih ada. Siapa? Luqman. Ulama beda pendapat itu. Ada yang masukkan nabi, ada yang masukkan bukan. Siapa lagi? Masih ada lagi? Siapa? Bukan. Ya. Ya, itu kalau dalam kitab sebelah disebutkan seperti itu. Kalau di kitab kita tidak disebutkan. Kemudian di surah Yasin itu disebutkan setelah Nabi Isa masih ada 2 orang nabi, dan seterusnya. Baik. Jadi nabi jumlahnya banyak, rasul jumlahnya banyak. Setiap nabi dan rasul itu punya
kaumnya sendiri, kecuali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh manusia. Maka dengan yakin dan seyakin-yakinnya setiap kaum ada nabinya sendiri. Hanya saja kita tidak punya datanya. Nabi yang di Jawa dulu siapa? Tidak punya datanya kita. Ya. Tapi setiap umat itu diutus nabi. Ahmadiyah itu menjelang bulan Ahmad itu Buddha. Iya. Ya memang analisis para tokoh itu macam-macam. Tapi intinya siapa mereka itu tidak perlu kita perdalam. Tapi setiap kaum ada nabinya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah. Sungguh kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Jadi setiap umat itu ada rasulnya. Rasul itu lebih sedikit, nabi lebih banyak. Maka setiap umat itu ada nabinya. Tetapi kita tidak tahu siapa nabi yang ada di Jawa. Tidak tahu. Tidak usah nebak-nebak sopo. Jadi tidak usah kita pikirkan. Yang jelas Allah sudah berfirman bahwa di setiap umat itu Allah mengutus seorang rasul, bahwa jumlah nabi itu lebih dari 120.000 lebih. Baik, entah siapa nabinya di masa silam, tidak perlu kita perdalam. Bahkan saya pernah membaca sebuah tulisan, Luqman itu nabi Jawa misalnya. Nah, kenapa? Karena lemah lembut. Nah, ya itu kan analisis, dalilnya tidak ada. Yang penting di setiap kaum, di setiap umat itu ada nabinya. Nabinya siapa kita tidak tahu. Tidak usah nebak-nebak Luqman, tidak usah nebak-nebak yang lain. Bahkan ada analisis yang lebih liar lagi. Sulaiman itu orang Jawa, Nabi Sulaiman. Karena maknanya, namanya mirip nama-nama orang Jawa. Nah, ya. Jadi, dan itu bukunya kondang itu. Saya punya bukunya. Saya punya bukunya. Saya ketika ada buku itu, saya penasaran. Tak tukulah. Tak woco. Analisisnya masuk akal itu. Ya, dodok gadok matok itu. Nah, baik. Tetapi ya tentu saja kita sebagai umat Islam, hal-hal yang gaib tidak cukup dengan analisis semacam itu, tapi butuh dalil. Jadi sampai kemudian mengatakan kenapa Sulaiman itu orang Jawa, karena namanya mirip dengan Jawa, pakai su. Dan akhirnya pakai man. Ini ciri khas orang Jawa. Soeharto, nah, Soekarno, ya. Terus pakai man. Banyak orang Jawa itu namanya pakai man. Mujiman. Ya. Siapa lagi? Hirman. Baik, jadi cocokologinya memang masuk. Ya, enggak usah nebak-nebak. Intinya setiap umat itu ada nabinya. Nabinya siapa kita tidak tahu. Jangan sampai ada analisis liar. Tadi ada Luqman, ada siapa? Sulaiman. Itu sangat, analisisnya sangat liar. Baik, kita lanjutkan. Maka Nabi Isa ini seorang rasul kepada Bani Israel. Qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Datang kepada Bani Israel, datang kepada kita membawa bukti dari Allah Subhanahu wa taala, membawa mukjizat. Di antara mukjizatnya apa? Dapat membuat burung dari tanah, lalu ditiup, kemudian fayakunu tayram biidznillah, bisa menjadi burung dengan izin Allah. Kemudian apa lagi? Di antara keistimewaannya, ya, wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biidznillah, dapat menyembuhkan orang yang sakit, buta, apalagi ya, sopak, penyakit kulit, ya, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Ini diantara mukjizatnya. Dan mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada nabi-nabinya.
Dan para nabi ini juga bisa menggunakan mukjizat itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mukjizat para nabi itu khusus kepada nabi-nabi itu. Artinya apa? Tidak bisa sembarangan digunakan oleh orang lain. Meskipun mukjizatnya berupa tongkat seperti Nabi Musa. Jadi hanya bisa dilakukan oleh nabinya dan di zamannya. Jadi tidak bisa kita sebagai orang kemudian pinjam tongkatnya Nabi Musa untuk menyelesaikan banjir yang ada di Sumut, tung tung langsung kering, tidak bisa. Atau lumpur Lapindo pukul tung tung kering, tidak bisa. Nah, berbeda dengan mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, bisa digunakan oleh siapa saja, dan mukjizatnya berlangsung terus meskipun nabinya sudah tidak ada. Tapi kalau mukjizat nabi-nabi sebelumnya, kalau nabi itu tidak ada, mukjizatnya berhenti. Tapi kalau Quran ini, meskipunnya nabi sudah tidak ada, mukjizatnya masih terus menerus. Baik. Wa unabbiukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Termasuk diberitahu oleh Allah bahwasanya Nabi Isa itu nanti dapat mengetahui apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah-rumah kalian. Dan itu tentu tidak setiap saat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang diberitahu oleh Allah tentang sesuatu. Ada orang mau bertanya, Nabi mengatakan kamu mau bertanya tentang ini, dan benar, menunjukkan Nabi pun kadang diberitahu oleh Allah perkara yang gaib, tapi tidak terus menerus. Nabi pun kadang melihat yang tidak mampu dilihat oleh orang biasa, tapi tidak terus menerus. Nah, sifatnya itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sudah masuk Isya ya? Baik, kita lanjutkan setelah salat Isya. Nasrun minallah wa fathun qarib, abashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.